Selamat pagi semuanya, Salam. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh bahagia pada kesempatan kali ini, sungguh memuji dan bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali melalui renungan pada pagi hari ini yang akan kita dengar bersama-sama. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan jiwa dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Terlebih tadi malam Engkau berikan istirahat yang baik dan Engkau bangunkan kami di pagi hari ini dengan badan yang penuh semangat, badan yang sehat dan siap untuk beraktivitas. Tuhan yang Maha Kasih, jamahlah hati kami satu persatu ya Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan sapaan-Mu. Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bacaan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19a. Dan untuk bacaan nasnya diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 sampai 3. Yang menyampaikan demikian. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Mari kita dengarkan sebuah ilustrasi dengan judul Di Balik Layar. Banyak acara TV yang menarik. Pasti kalau kalian menonton TV, pasti kalian akan memilih acara-acara yang favorit untuk kalian. Ada film pendek, ada reality show, talk show, ada kuis, ada humor, dan berbagai permainan. Ada berita, ada musik, ada kuliner, dan masih banyak lagi tayangan TV yang menarik. Semua acara itu pernah menjadi hiburan dikala kita merasa bosan. Para penonton mengenal siapa pembawa acaranya. Mungkin ada juga yang mengidolakannya. Akan tetapi, tahukah kita siapa sosok penting di balik layar tersebut? Mereka tidak kita kenal. Namun, merekalah yang membuat kita bisa menikmati acara TV tersebut. Mereka adalah penulis naskah, pencari berita, sutradara, pengambil gambar, pengarah gaya, dan masih banyak lagi. Peran mereka tak kalah penting daripada para artis utama. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, sering kita melihat sebuah film yang begitu menariknya, begitu hebatnya, yang kita kenal adalah pemeran utamanya. Pemeran utamanya ganteng ya. Pemeran utamanya kece, cantik, dan lain sebagainya. Ceritanya bagus banget. Tetapi pikiran kita hanya tertuju pada pemeran utamanya, pada ceritanya saja. Padahal semua itu terbentuk, semua itu tersaji dengan bagus, dengan menariknya, dengan dapat membuat penonton terkagum-kagum karena ada sosok-sosok di balik film itu yang membuat film itu menjadi bagus. Dalam kitab suci juga banyak orang tidak dikenal. Padahal mereka memiliki andil penting dalam sebuah peristiwa. Contohnya, dalam bacaan hari ini. Di situ disebutkan tentang seorang gadis kecil, dialah yang berperan sehingga Naaman
bisa datang kepada Elisa dan menerima kesembuhan dari Tuhan. Tidak ada yang tahu siapa anak kecil itu, tapi Tuhan memakainya untuk kebaikan orang lain. Kita memiliki peran dalam kehidupan ini. Kita semua bisa melakukan banyak hal yang berguna bagi banyak orang, meskipun kita tidak terkenal. Namun perbuatan baik yang kita lakukan sangat dihargai oleh Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari kita terus berusaha menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Tak masalah bila kita tidak dikenal orang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, di sini kita diajak untuk selalu ikhlas dalam melakukan segala hal, terlebih untuk melakukan kebaikan, karena kita menjadi alat Tuhan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Tidak usah kita terus mengharap imbalan dari mereka. Tidak terus kita mengharap, aku kalau menolong dia, pasti aku nanti dikasih uang yang banyak. Aku kalau menolong dia, pasti nanti namaku jadi terkenal dan lain sebagainya. Berarti kalian atau kita semua melakukan hal kebaikan itu karena ada maunya. Ikhlas, Bapak, Ibu, dan anakku semuanya. Karena yang namanya ikhlas itu sulit ya. Kadang orang-orang itu melakukan kebaikan, menjadi seorang yang dermawan, menjadi seorang yang ramah, kemudian suka memberi, kemudian suka menolong hanya untuk pencitraan, hanya untuk agar namanya dikenal, hanya untuk agar mendapatkan dukungan orang banyak. Itulah modusnya, dan itu bukan tangan Tuhan, dan itu bukan karya Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan anak-anakku, berbuatlah untuk sesama dengan ikhlas. Karena kita melakukan kebaikan sama saja kita melakukan kebaikan untuk Tuhan. Sama saja kita menjadi alat, sekali lagi kita menjadi alat Tuhan untuk mewartakan firman-Nya dan untuk mengamalkan segala sabda-sabda Tuhan. Amin. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami memiliki peran dalam kehidupan ini. Mampukan kami membiasakan diri berusaha menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Tak masalah bila orang tak mengenal kami. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebaikan demi kebaikan dengan ikhlas, dengan tulus hati. Agar kami dapat melakukan kebaikan-kebaikan untuk memuliakan nama-Mu. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan tersebut dan ya Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu, doa dan permohonan ini kami haturkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah disapa oleh Tuhan. Tugas kita sekarang adalah mewujud nyatakan sapaan Tuhan tersebut. Pesan Pak Markus, kondisi belum sehat secara global, ya, kondisi masih harus waspada. Kita harus mentaati protokol kesehatan. Kita harus betul-betul menjaga kondisi tubuh kita agar kita terbebas dari sakit penyakit. Jaga kesehatan tubuh, patuhi protokol kesehatan, bawa dalam doa, dan Tuhan memberkati. Salam.